Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Berkati kami untuk kami boleh dikuatkan imannya dan ditopang melalui firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya di dalam situasi, kondisi apapun yang kita alami, kita boleh mengimani selalu bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Kita diberi kesempatan saat ini boleh mendengar firman Tuhan dan diberi kesempatan kita datang kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu saat ini untuk boleh kembali kepada Tuhan. Mungkin dari antara kita yang selama ini sudah jauh daripada Tuhan atau dalam imannya yang sudah selama ini goyah, kita boleh diingatkan kembali dan dikuatkan kembali melalui perenungan kita saat ini, supaya apapun keadaan kita tetap teguh imannya kepada Tuhan dan kita tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyebaran virus yang terjadi di Indonesia ini janganlah membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan. Tetapi kesempatan yang Tuhan berikan ini kita boleh pakai untuk mencari Dia, mendekat kepadanya melalui apapun yang kita alami saat ini. Masalah dan keadaan yang kita alami, kita tidak duga-duga kapan akan terjadi, baik itu suka maupun duka. Tetapi kita boleh kembali beriman dan percaya bahwa apapun yang kita alami ini, Tuhan mau melihat kualitas iman kita sejauh mana kepadanya. Biar kita tetap teguh, tetap ditopang oleh Tuhan kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana respon kita dalam situasi kita saat ini yang terjadi. Kita merespon dengan sikap yang benar yang harus kita tunjukkan. Kita boleh tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 14. Yeremia 17 ayat 14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Bapak Ibu, Nabi Yeremia ini dengan seruannya ini dia berikan bagi Tuhan karena di saat itu ada sesuatu kondisi yang terjadi di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya, kita akan melihat bersama-sama dan bagaimana respon dari nabi ini dan apa yang terjadi dari bangsa itu sehingga Nabi Yeremia melontarkan, memberikan satu seruan ini kepada Tuhan pada waktu itu. Mari kita sama-sama akan melihatnya. Nabi Yeremia ini Tuhan panggil bagi bangsa Yehuda ini yang telah berdosa di dalam keadaan dan tindakan mereka kepada Tuhan. Mereka dengan berhala mereka menjauh daripada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan dan mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka mengolok Nabi Yeremia ini dengan perkataan firman yang boleh dia beri kepada bangsa ini.
satu kata atau kalimat yang boleh Nabi Yeremia berikan bagi bangsa ini dikatakan di ayat ke-5. Dia katakan seperti ini: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan sama seperti semak belus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi perkataan ini Nabi Yeremia selingi dengan satu keyakinan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Di ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Satu sisi ada satu hal yang baik yang boleh Nabi Yeremia berikan bagi bangsa ini, dan satu sisi juga ada hal yang tidak baik yang boleh diberikan Nabi ini. Bagaimana bangsa ini memilih hal tersebut? Apakah mereka mengandalkan diri mereka, meninggalkan Tuhan, atau mereka mengandalkan Tuhan, mereka berbuah di dalamnya? Tetapi setiap firman perkataan yang diberikan Nabi Yeremia kepada bangsa ini, mereka tidak mendengar, bahkan mengolok Nabi Yeremia. Mereka berkata di ayat ke-15, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Perkataan ini seolah-olah meyakinkan diri mereka tidak lagi butuh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Artinya mereka mempertanyakan di mana firman itu. Nabi Yeremia dengan teguh dan kuat di dalam kehidupannya, dia datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan yang dia alami saat itu, dia menyadari dirinya terbatas. Dia menyadari dia butuh Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Nabi Yeremia melakukan tindakan yang benar di dalam kehidupannya, bahwa dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, mohon keselamatan, mohon kesembuhan kepada Tuhan. Dan doa ini menjadi seruan satu ketenangan dan keteguhan hatinya bahwa apapun keadaannya, Tuhan beserta dengan dia. Sebab Tuhanlah kepujiannya, Tuhanlah satu-satunya yang dia andalkan. Dia kembali kepada sumber kekuatan itu yang menjadi penopang hidupnya. Bapak Ibu, Nabi Yeremia ini menyadari dirinya terbatas dalam keadaan masalah yang menimpa bangsa Yehuda dan keadaannya pada waktu itu. Sehingga dia memberikan tindakan dan respon untuk datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan melalui doanya, melalui seruannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap teguhkan dia, tetapi dia tetap datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dalam keadaan apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari dan menduga-duga akan hal apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu suka maupun duka. Tetapi kita meyakinkan diri kita kembali sebagai orang percaya, kita kembali mengingat Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita,
penolong kita yang menyelamatkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana respon kita yang benar dalam menghadapi situasi, kondisi kita saat ini. Biarlah di dalam masa-masa sulit kita saat ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini tidak ada waktu atau kurang waktu bersama dengan Tuhan, Tuhan kasih kesempatan saat ini untuk kembali, untuk datang kepada Tuhan. Mari Tuhan kasih kesempatan ini kita pergunakan dengan baik. Jangan kita seperti bangsa Yehuda ini mempertanyakan dalam keadaan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, di manakah firman itu? Tetapi kita meyakinkan diri kita untuk boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan, apapun masalah, apapun keadaan kita saat ini. Tuhan mau melihat kualitas iman kita sampai sejauh mana kita datang dan kita dekat dengan Tuhan. Biarlah kita bersama-sama boleh diberkati melalui perenungan kita pada hari ini. Tetap kuat, tetap tenang, dan doakan bagi bangsa kita ini untuk Tuhan segera pulihkan, untuk Tuhan boleh mengasihi kita, mengasihi bangsa ini, untuk penyebaran virus ini boleh terhenti, boleh terselesaikan dengan pertolongan daripada Tuhan. Kita manusia terbatas, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri menghadapi ini. Tetapi ada Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa, yang sanggup memulihkannya, yang sanggup menolong kita untuk kuat, untuk kita sanggup menghadapinya. Seperti Nabi Yeremia yang dia alami, dia datang kepada Tuhan sehingga dia tetap kembali kuat menghadapi kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua melalui perenungan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebagai manusia terbatas pasti ada masalah, ada keadaan yang membuat kami dan menggoda kami untuk jauh daripada Tuhan. Tapi melalui perenungan kami dan firman Tuhan yang terus kami dengar, bahwa kami Tuhan untuk selalu dekat denganmu, untuk selalu mencari Engkau, seperti tindakan Nabi Yeremia yang berseru datang kepada Tuhan dalam situasi kondisinya pada waktu itu. Tuhan, bantu kami sebagai orang percaya untuk kami boleh melihat Tuhan baik di dalam situasi kondisi kami, apapun yang kami alami. Kami boleh melihat kesempatan ini yang berharga ini, kami boleh gunakan dengan baik untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, hari lepas hari kami, untuk semakin hari kami boleh dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.